kita beralih pada pemikiran atau kerangka pemikiran keamanan non-tradisional yang kedua, yang disebut dengan Critical Security Studies. Critical Security Studies adalah bagian dari Critical Theory, School of International Relations, atau yang disebut juga dengan Frankfurt School, yang mengkhususkan diri pada pemikiran keamanan. Dalam mazhab Critical Security Studies, keamanan adalah ketiadaan ancaman. Bisa juga didefinisikan sebagai emansipasi atau pembebasan seseorang, ya, atau masyarakat dari batasan fisik dan batasan oleh manusia lain yang menghentikan mereka dari apa yang mereka pilih untuk lakukan. Emansipasi manusia atau pembebasan manusia memproduksi keamanan yang sesungguhnya. Bukan power, bukan pula order atau tata kekuasaan. Critical Security Studies atau Critical Security Studies, ya, atau disebut juga dengan Welsh School of Security Studies karena dia berasal dari kota di Inggris Raya bernama Wales, memiliki kedekatan afiliasi dengan pemikiran-pemikiran post-Marxis, yaitu tradisi berpikir dalam ilmu politik dan hubungan internasional yang berusaha merevitalisasi pemikiran-pemikiran Marx tanpa elemen-elemen revolusioner yang ada di dalamnya. Sehingga pemikiran Critical Security Studies bersifat sangat kritis dan dapat berorientasi antipati terhadap negara. Negara dalam pemahaman Critical Security dapat berperan sebagai suatu predator atau aktor yang mengerosi keamanan, justru bukan penyedia keamanan. Critical Security Studies menekankan bahwa banyak agenda keamanan global, termasuk keamanan lingkungan hidup, ya, atau keamanan dari ethnic cleansing, kemudian migrasi dan lain sebagainya, adalah isu-isu yang nyata bagi manusia dan sifatnya melintasi batas-batas politik dan agenda keamanan nasional. Bagi Critical Security Studies, keamanan dimaknai dengan cara yang material. Artinya, keamanan diwujudkan dengan kondisi material dari seseorang yang nyata. Kondisi material itu seperti apa? Berarti kondisi material itu kondisi fisik yang sehat, tidak tercederai, dan pemenuhan aspirasi diri. Bagi Critical Security Studies, keamanan bersifat individual, tetapi juga transnasional dan harus mengglobal. Sebab negara tidak bisa diandalkan untuk menjadi satu-satunya penyedia keamanan bagi keamanan manusia. Hak asasi manusia dan penegakan hukum dapat melindungi warga dari satu sama lain, tapi belum tentu bisa melindungi warga dari negaranya yang mungkin predatoris atau opresif atau otoritarian, sehingga keamanan harus bersifat global, merupakan suatu global concern.
yang menciptakan suatu gerakan bagi emansipasi masyarakat yang tertindas. Sekali lagi, dalam Welsh School of Critical Security Studies, atau biasa kita singkat dengan Critical Security Studies, keamanan adalah emansipasi manusia, yaitu pembebasan manusia dari batasan fisik dan batasan-batasan manusia lainnya untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Apa batasan-batasan ini? Dapat berupa perang, ancaman perang, kemiskinan, pendidikan yang tidak ada akses pada pendidikan, opresi politik. Nah, dapat kita perhatikan pula bahwa Critical Security Studies dengan basis pemikiran post-Marxis dan materialistiknya tidak terlalu mempedulikan faktor identitas. Ya, bagi mereka, bagi pemikiran Critical Security Studies, apa yang membentuk masyarakat atau kolektivitas tidak terlalu dipertimbangkan. Bagi mereka, masyarakat terbentuk dari kebutuhan yang sama akan emansipasi dan opresi dan upaya untuk mengatasi marginalisasi masyarakat. Critical Security Studies sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau subjugasi atau opresi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lemah atau termarginalkan. Dan dengan pendekatan seperti ini mereka sangat kritis terhadap bangunan politik, kekuasaan politik negara bangsa, termasuk kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan bangunan politik negara bangsa tersebut. Pengutamaan hak-hak politik, hak-hak keamanan dari individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang terkategori sebagai kelompok commoners atau disebut juga mungkin dengan dalam bahasa Indonesia rakyat jelata, membuat di dalam penerapannya Critical Security Studies sangat kritis dengan negara dan bahkan menganggap negara tidak selalu berada dalam posisi yang dapat diandalkan untuk menjadi penyedia keamanan. Ini tentu berlawanan dengan asumsi tradisional dari realisme atau liberalisme yang menempatkan negara sebagai penyedia keamanan. Bahkan human security masih menempatkan negara sebagai penyedia keamanan. Perhatian utama Critical Security Studies terhadap emansipasi manusia, peningkatan martabat manusia atau pencapaian martabat yang tinggi bagi manusia sebagai suatu prasyarat bagi pemenuhan keamanan, membuat pendekatan ini melihat bahwa negara bukanlah tujuan akhir dari suatu upaya keamanan. Negara bukanlah tujuan akhir dari suatu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan nasional adalah sesuatu yang mereka kritisi daripada upayakan. Dikritisi dalam arti apakah suatu kebijakan keamanan nasional ini menciptakan atau menyediakan keamanan bagi negara tapi mengorbankan masyarakat, ya, dan bukannya memberikan suatu manfaat keamanan bagi masyarakat. Jika kita bandingkan pendekatan ini dengan pendekatan tradisional lebih melihat bahwa fungsi dari negara seragam, yaitu negara semua berfungsi untuk menjadi penyedia keamanan dan memiliki status yang sama sebagai aktor-aktor dalam sistem internasional.
Critical Security Studies melihat bahwa negara memiliki kemampuan yang beragam dalam menyediakan keamanan bagi warganya. Dan maka tidak bisa disamaratakan bahwa merupakan suatu hal yang terberikan bahwa negara merupakan penyedia keamanan. Negara sebagai penyedia keamanan adalah sesuatu yang harus dievaluasi, bukan dianggap terberikan. Seperti yang kita lihat pada quote yang ada di slide ini, what is problematized is not the world of traditional realism, but its moral status, historically created theories and ability to deliver the good life globally. Artinya di sini adalah bahwa critical security studies sesungguhnya tidak mempermasalahkan kesahihan temuan-temuan atau validitas temuan akademik dari traditional realism. Tetapi yang mereka pertanyakan adalah posisi moral mereka dalam menghadapi masalah-masalah dunia yang nyata yang dihadapi oleh manusia sehari-hari. Di mana posisi moral mereka sebagai masyarakat, sebagai kelompok akademik atau think tank yang didengar oleh pemerintah? Apakah mereka memposisikan diri sebagai kelompok yang bisa mengangkat martabat dari masyarakat yang termarginalkan, tersubjugasi akibat konflik yang tidak berkesudahan, dan membongkar praktik-praktik kekuasaan, baik itu di level negara maupun penguasa kapital, penguasa modal, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat biasa. Ini yang menjadi aksiologi dari critical security studies. Cabang lain dari pemikiran keamanan non-tradisional yang cukup populer, tetapi sangat berbeda dengan critical security studies, yaitu pendekatan poststrukturalis terhadap keamanan. Pendekatan poststrukturalis melihat bahwa ancaman keamanan, atau disebut juga dengan threat dalam bahasa Inggris, bahkan juga risiko keamanan atau risk, atau kita menyebutnya kerawanan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak nyata. Dia tidak memiliki suatu kehadiran yang nyata selain daripada diskursus dalam pemikiran-pemikiran manusia. Dengan kata lain, ancaman keamanan sesungguhnya tidak lebih dari sekedar diskursus. Diskursus adalah tali temali hubungan antar gagasan yang membentuk suatu makna tertentu. Sebagai misal diskursus keamanan. Diskursus keamanan dibentuk oleh beberapa gagasan tentang ancaman, tentang kedaruratan, tentang kebahayaan, dan juga respons dari negara maupun aktor-aktor non-negara dalam menanggulangi ancaman tersebut. Bagi pendekatan poststrukturalis, ancaman keamanan adalah suatu konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut menempatkan subjek dan objek dalam suatu relasi keamanan dan ketidakamanan. Sebagai contoh, ancaman agresi militer negara lain. Ancaman agresi militer negara lain adalah sebuah diskursus yang dibangun lewat
narasi kebahasaan yang menempatkan subjek tertentu sebagai korban potensial dari suatu agresi militer yang dilakukan oleh negara lain. Sehingga di dalam narasi tentang ancaman agresi militer negara lain, sesungguhnya terdapat atau termaktub kehadiran suatu subjek yang dianggap sebagai musuh. Sehingga bagi poststrukturalis, ancaman keamanan tidak mungkin netral. Dia mengacu pada identitas musuh tertentu yang tidak pernah secara eksplisit ditunjukkan tetapi ada. Poststrukturalis akan melihat praktek-praktek kebahasaan, praktik kultural, dan kesejarahan untuk menggali diskursus ancaman dan respons terhadap ancaman keamanan. Karena ancaman keamanan merupakan diskursus, maka respons terhadap ancaman keamanan atau kita sebut juga dengan kebijakan keamanan sesungguhnya merupakan upaya negara untuk memproduksi kendali dan stabilitas politik. Respons atau kebijakan keamanan diupayakan negara tidak hanya lewat upaya-upaya fisik. Alih-alih mengkonsentrasikan diri pada upaya-upaya fisik, pendekatan poststrukturalis akan melihat bahwa upaya-upaya fisik dari negara untuk merespons kebijakan keamanan sesungguhnya adalah bagian dari upaya negara merespons ancaman keamanan yang merupakan suatu diskursus. Sehingga respons fisik itu pun merupakan bagian dari diskursus. Dalam pendekatan poststrukturalis terhadap keamanan, ancaman keamanan adalah ancaman terhadap kendali dan stabilitas politik negara. Atau ancaman terhadap kemampuan negara menjaga kendali dan stabilitas politik. Kendali dan stabilitas politik itu terjaga manakala identitas nasional terjamin. Keberadaan negara terjamin. Fondasi-fondasi ekonomi dan keamanan terjamin. Dan itu pun sebenarnya merupakan hasil dari suatu diskursus. Dengan kata lain, fondasi ekonomi dan fondasi politik dan keamanan adalah bagian dari identitas. Dia dapat diproyeksikan sebagai suatu subjek yang terancam keamanannya, sehingga menjustifikasi suatu kebijakan keamanan atau respons terhadap keamanan. Kembali kepada pendekatan poststrukturalis terhadap keamanan. Pemerhati keamanan dengan tradisi poststrukturalis akan melihat kebijakan keamanan negara sebagai suatu upaya untuk menjaga integritas atau integrasi nasional ya, dengan cara menutup kemungkinan untuk mempertanyakan integrasi nasional, mempertanyakan pentingnya integrasi nasional, termasuk di dalamnya integritas teritorial, dan juga upaya-upaya untuk mempertanyakan identitas nasional. Oleh karena itu, sederhananya, kebijakan keamanan adalah suatu proses diskursif. Ia terdiri dari
serangkaian tindakan dan ucapan yang membangun aktor tertentu sebagai aktor yang keamanannya harus dijaga, dan aktor lain sebagai aktor yang merupakan vektor ancaman atau pembawa ancaman. Kebijakan keamanan pada hakikatnya merupakan upaya diskursif untuk mengkontestasikan wacana yang dibawa oleh vektor ancaman atau pembawa ancaman. Apa itu diskursus yang dibawa oleh vektor ancaman? Bisa jadi ideologi yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara mengelola ekonomi yang berbeda, cara mengelola politik yang berbeda, cara mengelola tata masyarakat, tata dunia yang berbeda. Apapun yang dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap eksistensi diri atau self merupakan identitas aktor musuh, dan itu adalah pembawa ancaman. Sebaliknya, kebijakan keamanan membawa suatu diskursus yang merupakan antitesisnya. Diskursus yang mewakili hal-hal yang berlawanan dengan diskursus yang dibawa oleh musuh. Apakah diskursus yang dibawa oleh musuh dan diskursus yang dibawa oleh negara selalu berlawanan? Pada hakikatnya tidak selalu begitu. Tetapi negara atau pemerintah akan menampakkan seperti mereka berdua berlawanan. Kita ambil satu contoh kebijakan deradikalisasi. Kebijakan deradikalisasi pemerintah Indonesia adalah suatu proses diskursif. Di dalam kebijakan deradikalisasi, identitas yang dikonstruksikan sebagai musuh adalah radikalisme, dan umumnya radikalisme Islam atau radikalisme religius, tetapi kita dapat menyebut bahwa asosiasi terkuatnya adalah dengan radikalisme Islam. Sementara kebijakan deradikalisasi itu sendiri membawa diskursus warga negara Indonesia yang baik. Warga negara Indonesia yang baik memiliki beberapa makna, yaitu misalnya seorang warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, mencintai tanah airnya. Nasionalisme dinormalisasikan sebagai satu-satunya afiliasi politik kultural yang cocok dengan bangunan negara. Lewat pertautan antara identitas radikalisme dan warga negara Indonesia yang nasionalis, yang patriotik, Pancasilais, muncullah suatu identitas musuh yang harus dinegasikan. Mereka mengandung afiliasi atau pemahaman identitas yang memiliki hidden agendas atau agenda-agenda tersembunyi untuk mentransformasi Indonesia menjadi suatu negara Islam atau masyarakat berbasis syariah. Identitas inilah yang kemudian berasosiasi dengan Islam radikal dan menjustifikasi kebijakan-kebijakan keamanan yang diperlukan untuk menegasikan identitas musuh tersebut. Apa tujuan dari kajian poststrukturalis? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk merespons
ancaman keamanan merupakan upaya diskursif. Suatu dukungan publik dibutuhkan untuk tindakan diskursif yang berhasil. Dan di sisi lain, kebijakan keamanan tersebut akan menegasikan atau memarginalkan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ini adalah suatu konsekuensi dari kebijakan keamanan. Perlu dipahami konsekuensi ini sehingga tidak terjadi suatu perlawanan atau backlash di kemudian hari terhadap kebijakan keamanan yang tidak berpihak terhadap kelompok-kelompok tertentu. Tapi lebih dari itu, pendekatan poststrukturalis menyampaikan pesan bahwa musuh atau musuh dalam tanda kutip mampu menciptakan diskursus lain yang membuat diskursus yang dibawa oleh kebijakan keamanan menjadi tidak relevan. Misalnya, kembali pada contoh respons deradikalisasi, maka kelompok-kelompok yang terkait dengan Islam radikal, dengan identitas Islam radikal, termasuk di sini Islam konservatif misalnya, dapat mencari bentuk-bentuk identitas baru atau mencari alternatif untuk menegasikan diskursus yang dibentuk oleh kebijakan deradikalisasi. Jika kebijakan deradikalisasi membawa suatu identitas warga negara Indonesia yang patriotis, Pancasilais, maka hal ini dapat dinegasikan oleh musuh dalam tanda kutip dengan cara melihat bahwa warga negara yang patriotis dan nasionalis pun, yang Pancasilais sekalipun, misalnya dapat terlibat dalam korupsi atau perbuatan-perbuatan lain yang merugikan masyarakat. Hal-hal yang justru dijauhi oleh kelompok radikal Islam sekalipun. Cabang pemikiran keamanan non-tradisional terakhir yang ingin saya kemukakan dalam kesempatan ini adalah apa yang disebut dengan Copenhagen School of Securitization, ya. Atau disebut juga dengan teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi memiliki fondasi atau akar dari poststrukturalisme juga, sehingga seperti halnya poststrukturalis, Copenhagen School yaitu merupakan suatu kelompok akademisi terdiri dari Barry Buzan, kemudian Oli Weaver dan Oscar Wilde, melihat bahwa ancaman keamanan merupakan suatu konstruksi sosial. Hanya saja tidak seperti poststrukturalisme yang melihat bahwa ancaman keamanan itu murni merupakan suatu konstruksi sosial, dan dengan demikian kebijakan atau respons keamanan merupakan suatu interaksi diskursus antara ancaman dan respons terhadap keamanan, respons terhadap ancaman. Copenhagen School melihat bahwa ancaman keamanan tidak murni gagasan atau diskursus saja. Ancaman keamanan memiliki suatu kebahayaan yang real dalam arti ada komponen-komponen dari ancaman itu yang bisa ditangkap dengan penginderaan, penglihatan, pendengaran, rasa kita yang bisa mengukur kebahayaan tersebut. Kebahayaan itu sesuatu yang nyata ada, tetapi bahwa kebahayaan tersebut menimbulkan pemaknaan dan kemudian mengarah pada suatu respons
dari pemegang kedaulatan adalah bukanlah suatu keniscayaan, atau bisa dikatakan masyarakat yang berbeda dapat memiliki pemaknaan dan respons yang berbeda terhadap ancaman yang sama. Ya. Penekanannya adalah pada kolektivitas yang menghasilkan suatu pemaknaan terhadap keamanan dan ancaman terhadap keamanan. Inti dari teori sekuritisasi adalah bahwa isu apapun dapat menjadi isu keamanan sepanjang dia mendapat dukungan dari kolektivitas, dari masyarakat. Sehingga bisa juga dikatakan keamanan adalah apapun yang didefinisikan atau dimaknai oleh masyarakat yang melihat isu tersebut sebagai keamanan. Ya. Atau bisa juga dikatakan security is what people say it is. Copenhagen School of Securitization Theory atau teori sekuritisasi merupakan suatu reaksi terhadap gerakan perluasan agenda keamanan yang sudah terjadi sejak era 80-an, tapi kemudian memuncak di era 90-an pasca Perang Dingin ketika terjadi suatu optimisme untuk melihat banyak isu non-militer dalam lensa keamanan sebagai upaya untuk mengkompensasi neglect ya, dari kebijakan keamanan, pengambil kebijakan keamanan maupun penstudi keamanan terhadap isu-isu non-militer sepanjang masa Perang Dingin. Teori sekuritisasi berusaha untuk membatasi perluasan ini, bukan mendorong perluasan agenda keamanan ini lebih jauh, membatasi, yaitu dengan cara apa? Melihat dengan cara menerapkan suatu kerangka pikir yang memfasilitasi kita untuk berpikir tentang bagaimana suatu isu berevolusi dari isu yang tadinya bukan isu keamanan menjadi isu keamanan. Dan itu kita lihat atau direpresentasikan oleh diagram yang ada pada slide ini. Ya, di sebelah kiri kita melihat bagaimana suatu isu itu belum merupakan suatu isu keamanan dan bahkan bukan merupakan isu politik. Isu politik adalah isu yang pembahasannya telah mencapai suatu level kebijakan nasional dan ada instrumen kebijakan-kebijakan nasional baik berupa undang-undang atau peraturan lain yang bersifat formal yang tujuannya adalah untuk mengatur penanganan masalah tersebut. Isu pendidikan, isu air bersih, isu lalu lintas, itu semua adalah isu-isu publik ya, dan merupakan isu kebijakan nasional. Ya, ketika suatu isu telah menjadi suatu public policy issue, ya, maka dia menyangkut hajat hidup orang banyak, dianggap sebagai suatu isu yang kritikal atau vital bagi kemaslahatan bangsa, bagi kepentingan orang banyak, dan perlu pengaturan dari pemerintah, tetapi belum mencapai suatu level isu keamanan. Ya. Isu keamanan adalah suatu isu yang telah dianggap memicu kedaruratan atau suatu kondisi genting yang memaksa dilakukannya mobilisasi terhadap
sumber daya negara yang sebelumnya tidak dibutuhkan ketika isu tersebut merupakan isu kebijakan publik biasa. Ya, isu terorisme misalnya merupakan suatu isu yang klasik dijadikan contoh kasus dari penerapan teori sekuritisasi. Di sejumlah negara, isu terorisme bukan merupakan isu keamanan, tetapi merupakan isu penanggulangan kriminalitas biasa. Ini banyak terjadi di negara-negara di dunia sebelum 9/11 atau tragedi serangan terorisme 11 September 2001 yang kemudian meningkatkan prioritas dari isu terorisme dari isu kebijakan nasional atau isu publik menjadi isu keamanan nasional. Nah, ketika setelah 9/11 banyak negara menggeser isu terorisme dari isu kriminalitas biasa menjadi kriminalitas luar biasa, bahkan bukan isu kriminal lagi, isu keamanan nasional. Di situ kita melihat terjadinya sekuritisasi. Proses sekuritisasi ini kemudian akan mengarah pada tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang disebut juga dengan tindakan luar biasa atau extraordinary measure, biasanya ditandai dengan mobilisasi militer. Nah, apa yang perlu kita tekankan di sini? Saya kira teori sekuritisasi adalah teori yang paling applicable dalam studi keamanan, khususnya keamanan non-tradisional, karena keamanan non-tradisional terdiri dari beragam isu yang sangat banyak, dan yang perlu kita jawab pertama kali adalah mengapa isu tersebut harus direspons sebagai isu keamanan.